orang-orang yang pernah ia kagumi. Renungan itu datang tanpa jadwal, tidak saat rapat penting, tidak saat membaca buku berat, tidak pula ketika dunia sedang kacau. Ia datang di sela waktu, ketika otak lelah dan pertahanan pikiran melemah. Hakan duduk di sudut kafe yang hampir kosong, laptop dan buku di depannya terbuka, tapi tidak dihiraukan. Ia justru menatap pantulan dirinya di kaca jendela, bayangan yang samar, bercampur dengan lampu jalan dan wajah-wajah asing yang lalu lalang. Satu persatu, wajah-wajah lama muncul di kepalanya. Dosen idealis yang dulu ia kagumi, kini menjadi konsultan proyek fiktif pesanan kekuasaan. Tokoh publik yang dulu lantang bicara moral, kini sibuk membela kepentingan. Senior yang dulu mengajarinya berpikir kritis, kini lihai memutar logika demi bertahan hidup. Kenapa hampir semua berakhir sama? Pertanyaan itu berulang, seperti lagu yang diputar tanpa henti. Hakan membuka buku di depannya tentang sejarah kekuasaan. Ia sudah membaca puluhan buku serupa. Polanya selalu sama. Orang baik naik dengan idealisme, lalu turun dengan kompromi. Yang berubah hanya alasannya. Dulu ia berpikir mereka lemah. Sekarang ia tahu mereka lapar. Lapar akan uang, lapar akan rasa aman, lapar akan hidup yang tidak menyulitkan keluarga. Dan dari situlah kejahatan menjadi masuk akal. Tidak ada yang ingin menjadi jahat, gumam Hakan. Mereka hanya ingin bertahan. Ia menyesap kopi yang sudah pahit. Rasanya pas. Semakin banyak buku yang ia baca, semakin jelas satu hal. Kejahatan sistemik tidak lahir dari monster. Ia lahir dari manusia biasa yang diberi alasan cukup kuat untuk melanggar nilai yang dulu mereka bela. Yang lebih membuatnya gelisah bukan para perampok terang-terangan, melainkan mereka yang belajar dari sejarah. Orang-orang berkuasa hari ini tidak bodoh. Mereka membaca kisah kejatuhan tiran masa lalu. Mereka tahu kesalahan apa yang harus dihindari. Mereka menyiapkan jalan keluar, mengangguk dengan penguasa global, menjaga hubungan dengan aparat negeri, membagi remah kekuasaan dengan pejabat rakus agar loyalitas tetap terjaga. Mereka tidak takut karma. Mereka menganggarkan risiko. Yang dulu jatuh karena rakus, pikir Hakan, yang sekarang bertahan karena rakus, tapi rapi sistematis. Ia menutup buku itu perlahan. Yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi di bawah. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi penjahat. Tidak semuanya jahat, tapi banyak yang sekedar terpaksa. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk mengatakan tidak. Gaji kecil, kebutuhan keluarga, tekanan atasan. Hakan tidak membenci mereka. Ia justru memahaminya. Dan pemahaman itu membuat segalanya terasa lebih suram. Karena sistem yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan sekadar niat baik. Di luar kafe, sekelompok orang berdiri sambil mengeluh tentang harga, tentang pajak, tentang ketidakadilan. Nada mereka marah, tapi arah kemarahannya kabur. Setelah itu, mereka pulang. Besok, mengeluh lagi. Lupa. Masyarakat tahu. Masyarakat sadar kebobrokan penegak hukum, pejabat, bahkan tokoh nasionalis agamis penting. Mereka marah, tapi mereka tidak bergerak. Hanya menatap dan sesekali mengeluh memaki di sosial media. Dan penguasa tahu itu, miris memang. Dulu, para pejuang berjuang menyingkap kebenaran yang sengaja ditutup rapat oleh penguasa. Sehingga kebenaran itu melahirkan perubahan. Kini, meski kebobrokan mereka dibongkar habis-habisan hingga berdarah-darah, tak ada apapun yang benar-benar berubah. Masyarakat sudah terlalu lelah untuk melawan, terlalu takut untuk bersuara, dan sebagian lainnya bahkan ikut menikmati kejahatan yang dulu mereka kutuk. Hakan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya, kenapa orang baik menjadi jahat? Jawabannya sudah jelas. Yang kini mengganggunya adalah pertanyaan lain. Kalau semua panutan runtuh, lalu aku harus berjalan ke arah siapa? Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Mungkin, katanya pelan, pada dirinya sendiri. Aku harus berhenti mencari teladan. Bukan karena ia merasa paling benar. Justru karena ia tahu betapa mudahnya menjadi seperti mereka. Jika ia ingin dunia berubah, ia tidak bisa menunggu orang lain memulai. Dan ia tidak bisa menyerahkan kompas moralnya pada sosok yang bisa berubah karena kebutuhan hidup. Malam itu, Hakan mengambil keputusan yang tidak ia ucapkan pada siapapun. Ia akan menjadi pedoman bagi dirinya sendiri. Dan jika suatu hari orang lain mengikuti jejaknya, itu harus karena sistemnya bisa ditiru, bukan karena ia dianggap suci. Ia tahu jalan ini berbahaya,
Ia tahu kekuasaan merusak, ia tahu ia bisa gagal dan menjadi apa yang ia benci. Namun satu hal sudah jelas baginya. Jika orang-orang hanya mengeluh tanpa arah, maka seseorang harus berani memandu. Bukan dengan teriakan, bukan dengan janji surga, melainkan dengan struktur, disiplin, dan kesiapan menghadapi konsekuensi terburuk. Akan berdiri, meninggalkan kafe. Di luar, kota tetap bising, tetap tidak adil, tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah mengeras. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan tekad dingin seorang pria yang sadar. Perubahan tidak lahir dari orang paling baik. Ia lahir dari orang yang paling siap menanggung akibatnya. Orang yang didukung oleh sahabat dengan idealisme dan semangat yang sama, meski berbeda tujuan. Dan malam itu, Hakan mulai mempersiapkan dirinya. Dia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia ingin menjadi orang terakhir yang masih berani bertanggung jawab, berintegritas.